Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran pembentukan dengan teknik cetak. Nah, untuk hari ini kita mulai di siang hari jam 11 ya. Mudah-mudahan dengan jadwal baru yang ada ini, proses PBM kita bisa lebih lancar. Tidak lagi kita rebutan server dengan adik kelas gitu ya. Oke, kita mulai saja ya. Di pembentukan dengan teknik cetak kita, tidak terasa kita sudah masuk dalam KD yang ketiga, yaitu menerapkan prosedur pembuatan model cetakan keramik dan membuat model cetakan keramik. Jadi materi kita hari ini adalah membuat model cetakan. Membuat model cetakan ini bisa ya, bisa jadi model cetakan untuk teknik cetak tekan maupun model cetakan untuk teknik cetak tuang. Tapi khusus di semester ini, di semester ganjil, praktek yang akan kita jalankan adalah kita akan membuat model cetakan untuk teknik cetak tekan. Jadi teknik cetak tuangnya ini kita laksanakan nanti di semester genap ya. Standar kompetensi. Untuk membuat model cetakan ini ya, ada tujuan yang ingin dicapai, antara lain agar kalian bisa menjelaskan apa itu proses pembuatan model, dan setelah dijelaskan ya, diharapkan kalian dapat membuat model untuk teknik cetak tekan dan juga dapat membuat model untuk teknik cetak tuang. Ingat, ada perbedaan antara model cetak tuang dengan model cetak tekan. Itu juga sudah kita pelajari sebelumnya ya. Harus ingat ya, bahwa kalau misalnya model untuk cetak tekan itu berarti bentuknya itu 2 dimensi, sedangkan kalau model untuk teknik cetak tuang itu bentuknya adalah 3 dimensi. Tujuan pembelajaran ini adalah agar siswa atau kalian dapat memahami apa itu proses pembuatan model, dan agar siswa dapat membuat model cetakan gips untuk teknik cetak tekan ya. Seperti kita tahu ya, di materi yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam pembentukan dengan teknik cetak ada 3 tahapan yang harus kalian lalui, yaitu membuat model terlebih dahulu, setelah itu baru membuat cetakan. Nah, setelah cetakannya jadi baru kita akan mencetak. Nah, 3 tahapan ini harus kalian lalui, dan kita tidak bisa langsung bikin cetakan, apalagi kita langsung mencetak, tapi kita harus membuat model terlebih dahulu. Nah, model, apa itu model? Nah, ingat ya, model adalah bentuk karya benda keramik yang nanti akan digunakan sebagai acuan ya, agar dapat digandakan dalam jumlah yang tak terbatas. Jadi model itu acuan inti ya, yang kita buat itu satu dulu untuk acuan inti. Nanti setelah jadi, acuan itu akan kita bikin cetakannya, sehingga berikutnya kita akan bisa mencetak, memperbanyak dalam bentuk yang sama ya. Nah, khusus untuk model teknik cetak tekan ya, bentuk yang dibuat adalah bentuk-bentuk 2 dimensi yang hanya view-nya itu tampilannya hanya nampak dari depan. Misalnya topeng berbentuk relief seperti ini ya, atau wadah-wadah seperti ini ya, wadah-wadah tipis. Juga bentuk-bentuk hiasan dinding seperti ini. Dulu di tahun-tahun sebelumnya itu ibu dan kakak kelas pernah juga membuat model untuk kita jadikan bros ya, bentuknya kecil-kecil ya, lucu-lucu gitu. Itu juga sangat menarik dan sangat laku dipasarkan ya. Peralatan untuk membuat model. Peralatan untuk membuat model antara lain adalah butsir kayu, ya, butsir kawat, ya, pisau. Nah, 3 alat ini kita pakai untuk membuat detail ya, membuat detail-detail modelnya ya. Selain itu juga kita pergunakan papan alas untuk meletakkan benda kerja kita, dan kuas serta spons. Kuas dan spons ini kita pakai untuk menghaluskan karya atau bentuk model yang sedang kita buat ya, agar bentuknya itu nanti hasilnya lebih halus. Nah, bahan yang digunakan ya, untuk membuat model, bahan yang digunakan yang pasti ada tanah liat plastis
Ya. Kita juga bisa menggunakan tanah liat model. Tanah liat model di sini maksudnya adalah tanah liat yang memang tidak sudah tidak terpakai, biasanya tanah-tanah liat bekas gitu ya, tidak tersaring lagi. Nah, agar agar efisien, tidak terbuang, ini bisa kita gunakan sebagai model untuk jadikan model. Karena model kan juga nanti tidak terfinishing sampai terbakar ya, jadi makanya kita bisa menggunakan tanah liat sisa atau tanah liat bekas gitu ya, khusus untuk model. Biasanya warnanya hitam ya, tidak sebagus tanah liat plastis. Kalau tidak ada tanah liat, kita juga bisa menggunakan plastisin. Plastisin ini sejenis lilin gitu ya, biasanya sering dipakai untuk mainan anak-anak, anak TK, anak SD, untuk bikin bentuk-bentuk itu ya, bentuk-bentuk lucu, bentuk-bentuk sederhana. Ini gampang dibeli ya, di toko-toko mainan itu biasanya juga ada. Nah, nanti kalau misalnya kalian yang di rumah mau latihan membuat model, nanti seandainya tidak ada tanah liat, kita bisa menggunakan bahan plastisin ini ya. Sekarang kita ke proses pembuatan model. Di sini dua contoh yang Ibu tampilkan, yaitu model berbentuk topeng dan model berbentuk hiasan dinding. Yang pertama, untuk model berbentuk topeng, langkahnya itu yang pertama, kita ambil tanah liat dulu, letakkan di papan landasan. Karena bentuknya itu tidak besar ya, kita sesuaikan aja ukurannya, mungkin sekitar 1 kilo atau setengah kilo ya. Kita bulatkan dulu agar padat, letakkan di atas papan. Setelah itu baru buatlah model secara global ya. Buat model secara global karena bentuknya ini bentuk figur muka ya, jadi kita bentuk yang menyesuaikan mendekati bentuk muka ya. Kita tampilkan bentuk wajah, kemudian kita tambahkan detail-detail ya secara merata ya, bentuklah model secara detail pada tiap bagiannya. Misalnya di sini kita tampilkan hidung, kita tampilkan hiasan di atas ini ya, dan jangan lupa dihaluskan menggunakan spons. Nah, setelah jadi ya, kayak begini nih kurang lebih model yang sudah jadi ya, model cetak tekan yang sudah jadi, sudah halus gitu ya. Ini adalah model berbentuk topeng. Berikutnya ada juga model berbentuk hiasan dinding. Langkah awalnya sama ya, kita ambil dulu tanah liat secukupnya sesuai dengan kebutuhan ukuran yang akan kita pakai. Kita bulatkan, kita gel plastis, letakkan di papan alas. Kita tekan agar membentuk lempengan. Setelah itu, tambahkan detail pada tiap bagiannya sehingga mendekati bentuk secara global. Karena di sini hiasan dinding ini berbentuk sepasang manusia, figuratif sepasang manusia, kita tampilkan detail global untuk kepala, tangan, juga badan, kaki ya. Ini adalah menambahkan sedikit demi sedikit sehingga bentuk globalnya ini mulai nampak. Kalau kita lihat di gambar ini kan sudah mulai nampak nih, ada kepala, ada tangan, dan figurnya ini ada 2 manusia. Setelah itu haluskan setiap detail dan permukaan dengan menggunakan spons. Baru kita bikin detail ya. Kita bikin detail menggunakan butsir. Detail di sini maksudnya di wajah ini kita tampilkan kita tambahkan mata, kita tambahkan telinga ya, atau hiasan mahkota, rambut, perut, kaki ini ya. Dan kebetulan bentuk yang kita ambil juga bentuk dekoratif. Jadi manusianya tidak kita bikin presisi, kita buat gendut, buncit gitu ya, agar kesannya efeknya itu lucu. Dan pastikan tidak ada bentuk-bentuk yang mengkait, jangan sampai terlalu tajam, terlalu banyak lubangnya, terlalu banyak lubang yang dalam, atau terlalu melengkung. Karena seandainya ada bentuk-bentuk seperti itu akan sulit nanti saat kita bikin cetakan. Ya, seandainya cetakannya jadi pun akan sulit untuk dipakai mencetak. Maka pastikan bentuknya ini aman ya. Nah, setelah itu haluskan dengan spons, ya, haluskan dengan kuas. Nah, ini adalah proses pembuatan model yang sudah jadi, ya. Ini yang sudah siap untuk dibikin cetakan. Ya, sebenarnya banyak sekali bentuk yang bisa kita buat, tergantung kreativitas kalian masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka agar kita bisa segera membuat ya, masing-masing kalian bisa segera membuat berbagai bentuk model sesuai dengan kreativitas dan ide kalian masing-masing.
Oke, sekian dari Ibu.